Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai isu kesehatan masyarakat terkini, di mana penyakit yang saya ambil yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau biasa dikenal dengan ISPA. Ini merupakan tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Aplikasi Komputer dan Multimedia. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Raja Pratama Putri Nurrohdani Alia Mursidin, NPP 362023, kelas F1, asal pendaftaran Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja, yaitu pertama, apa itu ISPA? Nah, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik bagian atas maupun bawah, yang berlangsung kurang dari 14 hari. Penyebab utamanya yaitu dari virus seperti RSV, influenza, atau rhinovirus, dan bakteri seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. ISPA saluran pernapasan atas menyerang area hidung, sinus, faring, dan laring dengan contoh penyakit seperti common cold, faringitis, dan laringitis. Sementara itu, ISPA saluran pernapasan bawah melibatkan trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru yang mencakup kondisi seperti bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Baik, selanjutnya yaitu mengapa sih ISPA masih menjadi isu krusial? Nah, ISPA tetap menjadi tantangan kesehatan publik yang persisten di Indonesia, negara kepulauan dengan akses layanan kesehatan yang tidak merata. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan penyebaran penduduk yang tidak merata menghadapi tantangan struktural unik dalam penanganan ISPA, keterbatasan infrastruktur transportasi, ketersediaan tenaga kesehatan, serta distribusi logistik obat dan alat diagnostik memperparah kondisi ini. Akibatnya, kasus ISPA di daerah terpencil seringkali tidak terdeteksi dini, tidak tertangani secara optimal, atau baru mendapat perhatian ketika sudah berkembang menjadi komplikasi serius seperti pneumonia. Nah, ISPA ini juga merupakan penyebab utama morbiditas dan rawat inap, terutama pada anak balita. Data Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara konsisten menempatkan ISPA sebagai penyebab utama kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rawat inap di Indonesia, khususnya pada kelompok usia balita 0-59 bulan. Prevalensi ISPA pada balita di Indonesia mencapai lebih dari 30%, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kerentanan ini disebabkan oleh faktor biologis, seperti sistem imun yang belum matang, saluran napas yang lebih sempit, dan juga faktor perilaku seperti ketergantungan pada pengasuh, kebiasaan memasukkan tangan ke mulut, dan juga faktor lingkungan seperti paparan asap rokok dan polusi dalam ruangan. Nah, ISPA ini juga diperparah oleh polusi udara, kepadatan penduduk, dan perubahan iklim. Polusi udara seperti emisi kendaraan industri dan pembakaran hutan atau kabut asap mengiritasi saluran pernapasan dan menurunkan imunitas lokal. Kepadatan penduduk seperti pemukiman padat mempermudah transmisi patogen melalui droplet, terutama di daerah kumuh dengan ventilasi minim. Dan juga perubahan iklim seperti peningkatan suhu, kelembapan, dan pola curah hujan memperpanjang masa transmisi patogen, serta memicu bencana atau banjir, kebakaran hutan yang memperburuk kualitas udara dan akses ke kesehatan. Yaitu gejala umum pada ISPA. Nah, gejala yang pertama yaitu terjadinya batuk, pilek, demam, dan nyeri tenggorokan. Nah, ini merupakan gejala klasik dan paling sering muncul pada ISPA ringan hingga sedang. Yang kedua yaitu ada sesak napas atau pada kasus berat. Nah, pada gejala ini merupakan tanda peringatan serius bahwa infeksi telah menyebar ke seluruh napas bawah, misalnya bronkiolitis atau pneumonia. Gejala yang ketiga yaitu suara serak atau kelelahan. Gejala ini sering diabaikan namun bisa menjadi indikator bahwa tubuh membutuhkan istirahat dan hidrasi yang cukup. Terus gejala pada anak kecil juga itu seperti sulit makan atau minum dan juga terdapat tarikan pada dinding dada. Nah, anak balita itu dia tidak selalu mampu mengeluhkan gejalanya sehingga perlu pengamatan tanda klinis khusus. Baik, selanjutnya yaitu lonjakan kasus ISPA di Indonesia pada data tahun 2025. Nah,
Terdapat 13,37 juta kasus ISPA di seluruh Indonesia hingga akhir November 2025. Nah, provinsi dengan kasus tertinggi menempati posisi pertama yaitu Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 2,33 juta. Yang menempati posisi kedua yaitu Jawa Tengah dengan jumlah 2,11 juta, dan yang menempati posisi ketiga yaitu DKI Jakarta dengan jumlah 1,97 juta per data pada bulan Januari sampai Oktober tahun 2025. Nah, jumlah ini konsisten dengan pola musiman ISPA yang meningkat saat peralihan cuaca dan musim hujan. ISPA tercatat sebagai penyakit dengan laporan kasus terbanyak menurut Kementerian Kesehatan, melampaui penyakit menular lainnya. Angka setinggi ini mencerminkan tingginya kerentanan populasi, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok dengan akses kesehatan terbatas. Nah, mengapa Pulau Jawa menempati posisi pertama dan kedua, yaitu karena Pulau Jawa sendiri dihuni oleh lebih dari 50% populasi Indonesia, sehingga memudahkan transmisi droplet. Data ini menegaskan perlunya penguatan sistem surveillance dan respons cepat di tingkat daerah. Fokus intervensi harus diarahkan pada pencegahan primer seperti imunisasi, edukasi higien pernapasan, pengendalian polusi, dan perbaikan ventilasi permukiman. Kemudian ada faktor pemicu lonjakan pada ISPA. Nah, faktor pemicu yang pertama yaitu polusi udara seperti PM2,5, asap kendaraan, atau kebakaran hutan. Nah, ini itu berbentuk partikel berbahaya yang dapat merusak silia atau rambut halus di saluran nafas, melemahkan pertahanan alami paru, dan mempermudah virus atau bakteri menginfeksi. Terus ada faktor pemicu yang kedua yaitu perubahan iklim dan cuaca ekstrem, panas tinggi, atau kelembapan rendah. Suhu panas dan udara kering dapat mengeringkan lendir pelindung saluran napas. Kondisi ini membuat virus lebih stabil dan tubuh lebih rentan terinfeksi. Faktor pemicu yang ketiga yaitu penurunan imunitas pasca pandemi. Nah, berkurangnya paparan patogen selama pandemi membuat sistem imun kurang terlatih. Saat aktivitas normal, tubuh lebih mudah terserang ISPA. Terus ada faktor yang keempat yaitu mobilitas tinggi dan kepadatan penduduk di perkotaan. Jarak dekat dan kontak intens di area padat atau transportasi umum mempercepat penularan droplet dan aerosol dari orang terinfeksi ke orang sehat. Baik, selanjutnya yaitu upaya pencegahan oleh pemerintah. Nah, upaya pencegahan oleh pemerintah sendiri yang pertama yaitu menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan nasional untuk memutus mata rantai penularan melalui kebiasaan sederhana seperti cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya, gunakan air bersih, dan jaga kebersihan rumah. PHBS sendiri adalah lini pertama pertahanan kesehatan masyarakat yang paling efektif dan murah. Yang kedua yaitu menggunakan masker pada saat diperlukan. Anjuran memakai masker di ruang tertutup, area padat, atau saat sedang sakit untuk menahan percikan dahak atau droplet dari batuk atau bersin. Masker ini melindungi diri sendiri dan mencegah penularan ke orang lain, terutama saat wabah atau kualitas udara buruk. Ketiga yaitu jaga daya tahan tubuh. Nah, kampanye gaya hidup sehat seperti penuhi gizi seimbang, tidur cukup, olahraga rutin, dan kelola stres. Imun yang kuat membuat tubuh lebih mampu melawan infeksi virus atau bakteri penyebab ISPA sebelum berkembang menjadi penyakit berat. Yang keempat yaitu vaksinasi. Program imunisasi wajib dan anjuran seperti BCG, campak, PCV, influenza, dan COVID-19 untuk membentuk kekebalan spesifik terhadap patogen penyebab ISPA. Vaksinasi mengurangi risiko infeksi, keparahan penyakit, dan juga beban rawat inap. Yang kelima yaitu mengendalikan faktor lingkungan. Kebijakan lintas sektor seperti pengendalian emisi kendaraan atau industri, larangan pembakaran hutan, perbaikan ventilasi publik, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Lingkungan bersih dan udara sehat dapat mengurangi iritasi saluran napas dan paparan polutan pemicu ISPA. Yang terakhir yaitu peran masyarakat dan ASN dalam penanganan ISPA. Nah, yang pertama yaitu peran masyarakat gunakan masker saat polusi tinggi atau sakit. Nah, gunanya mencegah penyebaran droplet dari batuk atau bersin dan melindungi saluran napas dari partikel polutan. Wajib dipakai saat beraktivitas di luar atau berinteraksi dengan orang lain saat gejala muncul. Nah, yang kedua yaitu cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. Demi memutus rantai penularan kontak,
maka tangan harus bersih guna mencegah virus atau bakteri berpindah dari permukaan benda ke mata, hidung, atau mulut, terutama masuknya patogen ISPA. Terus yang ketiga yaitu jaga ventilasi ruangan dan hindari rokok. Nah, sirkulasi udara baik mengurangi konsentrasi patogen di ruang tertutup, menghindari rokok, baik rokok aktif atau rokok pasif, dan mencegah iritasi paru yang memperparah risiko infeksi dan penularan. Yang keempat yaitu peran ASN sebagai teladan, yaitu dengan melakukan promosi kesehatan, respon cepat di lingkungan kerja atau pelayanan publik. Nah, ASN juga perlu mempraktikkan PHBS atau perilaku hidup bersih, sehat di kantor dan layanan publik, menginspirasi masyarakat untuk mengikuti. Serta pada saat promosi kesehatan, mereka menyisipkan edukasi ISPA dalam interaksi pelayanan media pemerintah atau kegiatan komunitas dan juga melaporkan gejala mencurigakan, memfasilitasi akses kesehatan, dan menerapkan protokol kebersihan di lingkungan kerja untuk mencegah klaster penularan. Kesimpulannya yaitu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga kini tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Tingginya angka kunjungan pasien ISPA di fasilitas kesehatan primer mencerminkan mudahnya penularan penyakit ini melalui droplet dan partikel aerosol yang diperparah oleh faktor lingkungan seperti polusi udara, perubahan iklim, serta kondisi kepadatan penduduk. Menghadapi kompleksitas tersebut, upaya pengendalian ISPA memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Nah, jadi ISPA itu bukan sekedar penyakit musiman, melainkan indikator nyata dari kualitas lingkungan, ketahanan sistem kesehatan, dan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan komitmen pada pendekatan preventif yang holistik, berbasis bukti, dan berkeadilan, kita dapat menurunkan beban ISPA secara signifikan. Langkah ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.